أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila ba'd. Alhamdulillah. Mohon di-mute semuanya biar tenang ya. Mohon di-mute. Mohon di-mute. Ya. Oke, ada waktu bertanya jawab dulu sambil tunggu teman-teman yang lain. Belum banyak yang masuk ini, kita lihat. Ada yang perlu dikonsultasikan, diperdalam, dan seterusnya. Kita persilahkan. Ada yang mau ditanyakan, kita persilahkan. Assalamualaikum, Abah Kiai. Saya mau nanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka silahkan. Apa artinya syariat? Apa artinya syafaat Kanjeng Nabi? Hakikatnya gimana? Syariatnya gimana? Apa artinya itu? Iya. Disebutnya apa ya, syafaat gitu ya? Iya. Hakikatnya gimana? Syariatnya gimana? Oke. Terima kasih, Abah Kiai. Oke, pertanyaan dari teman kita bagus sekali. Syafaat ya. Syafaat, mohon di mute Pak Nunung ya. Mohon di mute biar suaranya bagus ya. Jadi ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Syafaat itu secara syariat bagaimana? Secara hakikat bagaimai? Ya. Syafaat itu artinya pertolongan. Itu bahasa Arab ya. Syafaatan artinya pertolongan. Lah, syafaat yang difahami secara syariat oleh ya seluruh umat Islam mengimani bahwa siapapun umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi yang sering berdoa dengan bacaan sholawat dan salam, maka nanti di akhirat insya Allah biiznillah akan mendapat pertolongan atau syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang terbesar. Nah, itu syafaat ketika difahami secara pendekatan syariat. Ini clear, semua umat Islam mengimani. Ini clear, semua umat Islam ya insya Allah mengimani imanan kamilan, imanan taman, iman yang sempurna. Dah, ini clear, nggak usah dimasalahkan. Tapi di sisi hakikat para arifin, orang-orang yang oleh Allah
diberi kemakrifatan, pengenalan yang dalam tentang sumber hakikinya Allah, dia diberi makna-makna, dia diberi kefahaman yang dalam secara hakikat tentang makna syafaat itu sendiri. Begini, nggak usah panjang-panjang ya Pak Nurung ya. Begini, kalau para ahli hakikat ya, dia membaca, memahami, mengerti, meyakini, merasakan, menyadari, menghayati, menjiwai makna syafaat tidak harus nunggu nanti di hari kiamat. Makna syafaat adalah semenjak sekarang ini. Ketika jiwa seseorang, hati pikir seseorang sudah laku, ya, sudah laku lurus pada Allah, sudah laku tauhid, sudah laku ihsan, sudah selalu ikhlas, sudah selalu lillah. Bersamaan itu isi hati pikirannya kan serba positif itu. Karena isi hati pikirannya, jiwanya tentunya berpengaruh ke zahirnya, serba positif. Ya, serba yang baik yang diridhoi Allah, maka muncul keluar jadilah hal-hal yang baik, sifat yang baik, laku yang baik, omongan yang baik, pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, tingkah laku tangan, kaki, kelamin yang baik, keadaan alam rasa yang selalu lurus pada Allah berarti baik. Keadaan pikiran yang tidak ngelamun-ngelamun doang, yang enggak kebanyakan berkhayal, ya, yang tidak banyak berande-ande, yang tidak banyak memberontak keputusannya Allah, tapi dengan sadar menyaksikan fakta kehidupan inilah hakikatnya kehendak Allah, bersih, jernih, duduk di situ. Zahirnya bersih, keluar ke batin dalam sifat dan laku. Indrawi zahir batinnya bersih. Saat itulah jiwa sempurna bertemu Tuhannya. Bertemu Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi dirinya dan alam semesta. Jiwa sempurna menghadap Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Muhit Al-Batin yang meliputi dirinya dan alam semesta. Jiwa sempurna kekhusuannya, kehudurannya, kefanaannya, kefanaul fanaannya, kelurusannya kepada Al-Hayyu Al-Qayyum, kepada Al-Muhit, kepada Al-Batin yang meliputi dirinya dan alam semesta. Kalau jiwa keadaan begini, maka jiwa inilah yang sudah benar-benar mendapat pertolongan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Buktinya dia sudah mendapat buah substansi dari laku keislamannya. Yang keislaman substansinya adalah nilai-nilai penting inti dari Quran dan hadis. Seperti itu. Jadi syafaat itu startingnya ya dari sekarang ini. Dan itu bisa dilihat di alam hati pikir kita. Kalau hati pikirnya masih banyak keluar dari Allah, otomatis akan berefek sifat dan lakunya kan banyak kotor. Lah, kalau sifat lakunya masih banyak kotor, berarti pertolongan Allah dan Rasul pada dirinya ya berarti masih kecil. Ketika semakin kuat sampai kemakrifatannya yang tingkat tinggi, ya itulah hakikatnya syafaat. Nah,
Itulah hakikatnya sang hamba jiwa yang masih di dalam kurungan jasadnya, tapi dia sudah mendapat apa? Pancaran yang sempurna dari nurullah, yang substansi nurullah dalam konteks hadis melalui hadisnya Nabi. Tapi hadis kalau masih berupa teks belum berupa laku, bagaimana coba? Jadi syafaat dikatakan syafaat, Quran, hadis, nilai Quran, nilai hadis harus menjadi nilai dalam laku kita. Harus membumi, melebur dalam laku zahir batin kita. Nah, saat hati pikir jiwa sudah mewujudkan, sudah mengimplementasikan, sudah menyatakan, sudah membuktikan. Oke. Tentang makna-makna substansi keislaman, keimanan, keihsanan dari Quran hadis, ya berarti orang itulah yang mendapat syafaat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah nunggu di akhiratnya, sekarang saja sudah kebaca di hati dan pikiran. Nunggu nanti. Nah, kalau nunggu nanti itu hakikat syafaat dalam pandangan syariat yang kita bilang kita semua iman, kalau itu nggak usah diomong. Tapi para ahli hakikat oleh Allah diberi makna lain. Enggak usah nunggu nanti dulu nanti. Justru sekarang ini dimulainya. Nah, begitu loh. Pak Nunung ya, bisa dimengerti? Seperti itu gambarannya. Jadi nanti orang yang udah dekat sama Allah, udah yang tahu sama Allah gitu ya. Ya, yang dekat dengan Allah otomatis itulah yang sejatinya mendapat syafaat. Karena dia bukan sekedar baca sallallahu ala Muhammad dalam konteks tekstual zikir lafziahnya itu, tapi lakunya Nabi dalam konteks nilai-nilai dalam hadis dan Quran sudah diamalkan. Gitu loh. Bisa dimengerti? Ya, bisa, alhamdulillah. Nah, sederhana saja. Ya. Terima kasih, Kiai. Terima kasih. Ya, oke. Dah, clear. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Siapa dulu tadi? Jangan berantem satu-satu ya. Ya. Ladies first ya Pak. Ya, oke, silakan, Mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya yang menanyakan begini. Banyak orang ya yang mengaku dekat dengan Allah gitu kan, bahkan merasa sudah mengenal Allah, melaksanakan syariat dengan teramat sangat baik gitu. Tetapi kan dalam hidup ini kan kita juga ada selain hubungan vertikal, ada juga hubungan horizontal. Iya. Yang saya pahami kalau bukti kedekatan kita dengan Allah baik, hubungan vertikalnya baik, itu kan harus tercermin ya di hubungan horizontal. Apakah saya meyakini itu benar nggak menurut Pak Ustadz? Iya. Keyakinan saya seperti itu Pak Ustadz. Oke, benar. Ya, itu sudah bagus ya, sudah bagus, perkembangan yang sudah bagus. Saya akan bicara lebih tinggi dikit. Kalau orang sudah hati pikirnya jernih, jiwa pikirnya jernih, benar-benar khusyuk hudur ke Allah, horizontal dan vertikal itu sudah menjadi satu kesatuan. Sudah nggak ada lagi bahasa horizontal vertikal itu. Itu istilah doang toh. Kalau lurus ke Allah itu vertikal, terus digambarkan memang Allah di atas sana. Nah, kalau Allah di atas, di bawah nggak ada Allah. Itu simbol bahasa aja toh. Simbolis bahasa, simbolis language, simbolis sosial, simbolis syariat. Vertikal untuk gambarin lurusnya ke Allah. Tapi apakah Allah di atas? Pertanyaannya, kalau Allah di atas, emang di bawah nggak ada Allah? Di kanan, kiri, depan, belakang nggak ada Allah? Ayo.
Ada. Berpikir. Makanya berarti itu simbolis bahasa toh. Iya. Iya. Kita tuding ke atas. Sejauh mana jangkauan atas yang dimaksud. Kemudian ketika ke atas terus, lah ke bawah sana emang nggak ada Allah. Ya toh? Nah, ada. Berarti bahasa itu artinya simbolis. Kenapa? Ya karena Allah meliputi alam semesta. Allah sudah nggak kenal arah dong, meliputi kok. Iya toh? Paham? Maka bahasa vertikal menggambarkan lurusnya alam rasa sadar jiwa ke al-hayyu al-qayyum. Lurus. Tahu lurus? Iya. Ya udah, namanya lurus ya lurus. Adapun istilah syariat dan sosial menggambarkan vertikal itu ke atas, digambarkan Allah di atas, itu salahnya sendiri, berarti nggak paham. Ya, tapi nggak apa-apa, itu perkembangan. Ya, Quran sudah bilang wa kana Allah bi kulli syai'in muhit, Allah di atas. Pertanyaannya kalau Allah di atas, di bawah nggak ada Allah. Ya. Jadi lebih lucu. Jadi Allah dikira apa? Kalau Allah ada di atas, di bawah nggak ada Allah. Jadi lucu sekali. Ya, logika tambah menertawakan. Ya, oke, seperti itu. Kemudian horizontal. Horizontal itu digambarkan begini, makhluk. Nah, pertanyaannya, di alam semesta ini kan makhluk selalu diliputi al-hayyu al-qayyum toh? Iya. Ya apa enggak? Iya, Ustaz. Ya apa enggak? Iya. Nah, ketika hati, pikir, jiwa sudah jernih, sudah wusul, syuhud kepada Allah, kira-kira oleh Allah akan dibuat orang yang hatinya welas asih pada sesama hamba apa tidak? Iya. Ya otomatis, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Oke. Orang yang semakin jernih hati pikirnya dalam memandang Hayyu al-Qayyum. Oke. Ya. Dalam kehudurannya, kekhusuannya, kefadaannya, kesuhutannya, kewusulannya, keihsanannya, ketauhidannya, kelillahannya, keikhlasannya, ya otomatis dong sesuatu yang bersih jernih kan di dalamnya dikuasai al-hayyu al-qayyum. Ketika sesuatu dikuasai al-hayyu al-qayyum, seseorang itu insya Allah akan mencerminkan sifat-sifatnya al-hayyu al-qayyum. Allah penyabar, orang itu insya Allah akan penyabar. Gitu loh. Allah welas asih. Ya, orang yang dekat Allah pasti akan welas asih. Mana ada dekat dengan Allah nggak welas asih. Medit mau ngomong dekat Allah. Apaan? Nggak bisa. Medit kok dekat dengan Allah. Dekat apanya? Itu belum jadi hatinya. Oke? Ya. Suka ngomong jelek, suka jatuhin orang. Kalau enggak ngomong jelek itu gatel kali. Itu mau ngomong dekat dengan Allah. Apanya yang dekat? Nah, gitulah wanita. Sederhananya begitu saja. Jadi orang yang hati pikirnya jernih, ya, orang yang diistilahkan mungkin ma'rifah lah, ya, otomatis dia akan dibuat oleh al-hayyu al-qayyum, ya, untuk membawa misi-misi kebaikan. Misinya lewat apa? Ya misinya lewat akhlaknya dia, lewat omongannya, omongan yang menyejukkan, oke, yang nggak pernah nyakitin orang, ya, nggak pernah jatuhin dan seterusnya, karena ngerti semuanya diliputi al-hayyu al-qayyum, gitu loh. Ya, mau kafir kayak nggak akan dijatuh-jatuhin. Oke. Semua sesama makhluknya Allah. Jadi disayang. Oke. Agama apapun nggak akan dijatuhin. Orang tahu semuanya. Semua af'alnya Allah, semua makhluknya Allah,
Semua pada warna irama dalam kendang kodok takdirnya Allah saja. Oke, kita ini karena lahir di Indonesia, Bapak Ibu Islam, lingkungan Islam, maka Islam. Nah, andai kita dilahirkan di lingkungan yang Hindu, ya kita jadi Hindu. Andai kan kita dilahirkan di lingkungan Buddha, ya kita jadi Buddha. Andai kan kita dilahirkan di lingkungan ateis, ya kita jadi ateis. Andai kan kita dilahirkan di lingkungan primitif, ya kita jadi primitif. Itu perbuatan siapa? Nggak ada lain. Perbuatan Allah. Ini nyata. Nggak perlu berpikir keras. Yang nggak mampu melihat ini berarti buta, zahir batinnya terlalu tebal. Terlalu tebal itu kotornya hati dan pikiran. Nah, karena ngerti semua tampilan alam semesta dengan aneka keberagaman dan keberbedaannya, itu sejatinya ketampilan yang diinginkan oleh Allah. Tentunya kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan seterusnya lah. Persatuan, kesatuan, itu mah isi hati dan pikiran yang jernih. Ngomong ustadz kayak syekh kayak ulama kayak habib kayak, kalau lakunya jelek ya tetap jelek. Oke. Kalau lakunya kotor ya tetap kotor. Jadi tidak bisa melihat orang itu dari sisi gelap. Tampilan. Nggak bisa. Tapi fakta laku. Dan orang semakin dekat dengan Allah, pasti dia akan, ya begitulah, adem, ayem, tentrem, dan hati-hati untuk tidak menyakiti orang. Mengerti? Paham? Clear? Insya Allah. Dalam konteks memberi, ya umum, ini konteksnya konteks general, generalitas kebaikan. Karena kasih sayangnya muncul, dia sebetulnya lagi butuh, orang lain lebih butuh lagi, dia akan ngalah. Ini bukan hal yang direkayasa. Ini keadaan alam hati pikir yang sudah jadi. Paham? Yang sudah jadi itu maksudnya hati pikir sudah jernih, sudah soleh. Soleh dikatakan soleh itu karena hati pikirnya jernih. Nggak mungkin orang soleh kalau hati pikirnya kotor, itu nggak mungkin. Oke? Ya mungkin baik menurut masyarakat, bukan baik dalam pengertian yang soleh. Soleh di mata Allah itu hati pikir yang jernih. Karena hati pikir jernih, mengeluarkan produk laku zahir yang jernih, sejernih hati dan pikiran. Itulah namanya orang yang sudah sampai kepada Allah, karakter-karakter orangnya seperti itu. Jadi istilah vertikal horizontal sudah melebur pada dia. Paham? Itulah yang dimaksud kalau orang sudah sampai pada Allah, saat melihat yang lihat Allah, saat dengar yang dengar Allah, saat jalan, dan seterusnya. Artinya apa? Gerak-gerik dia benar-benar dimonitor dan dikendalikan oleh Allah. Jadi sudah ada sinkronisasi yang ideal irodahnya hamba dengan irodahnya Allah. Karena saking dekatnya hamba itu dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu loh, paham? Clear. Ya, dah. Clear. Paham ya? Mudah-mudahan ya Ustadz Ya, bisa tercapai. Nggak usah tinggi-tinggi. Ini tadi tinggi tapi penyampaiannya sederhana. Ya, oke. Gak apa-apa. Ya, syukran Ustadz. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan ke-75, tapi masih ada yang menjadi kendala untuk saya
24 jam bersama Allah. Ya. Jangankan 24 jam. Gitu, ngukur-ngukur baru sejam aja udah kemana-mana. Iya. Maksudnya tahapan seperti apa Kiai yang atau amalan seperti apa sehingga 24 jam yang kita harapkan itu bisa kita raih gitu Kiai. Karena Ya, memang oke. jangankan 24 jam 20 jam 5 menit aja kita bisa bersama, alhamdulillah ketenangannya luar biasa. Iya. Dan 75 kali pelatihan ini sudah mengefek ke kualitas sholat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Naim sudah diamalin belum sholawatnya? Masih kadang-kadang Kiai. Ya, ini berarti bermasalah ya. Tolong diamalkan. Kiai. Jadi begini teman-teman, urusan ilmu hakikat menuju makrifat itu butuh jam terbang. Jam terbang itu namanya kontinuitas, bahasa agamanya istiqomah. Jadi teman-teman harus mengistiqomahkan. Ketika disuruh zikir sholawat, ya jalankan itu sepenuh hati karena Allah, nggak karena pingin kaya, nggak karena pingin apa. Karena Allah, semuanya serahin pada Allah. Yang terbaik menurut Allah akan diberikan pada kita sesuai kadar yang Allah inginkan. Percaya aja pada Allah. Masa nggak percaya pada Tuhan kita? Ya itu Naim, jadi sholawatnya diamalkan. Oke. Kemudian kalau Naim pengen cepat, zikir nafasnya tolong yang full time. Kalau nggak mampu 40 hari, 21 hari. Kalau nggak mampu 21 hari, 7 hari. Tapi jangan putus-putus, berlatih menjadi orang yang berkelas. Nggak mampu 7 hari, 3 hari. Bila perlu izin kerja, fokus. Karena ini sebetulnya hanya melatih hati, pikiran, biar duduk pada pembiasaan yang berkelas. Oke? Nah, oke. 3 hari berat Ustaz, sehari aja dicoba. Sehari semalam jangan putus. Ini cara yang ditempuh para arifin. Oke? Jadi kalau para arifin itu nggak banyak ngomong, harus membuktikan dulu. Yang standar 7 hari lah. 7 hari keberatan dah, 3 hari. Fokus total. Oke, yang lain absen dulu lah. Oke? Nanti ada buah apa, ada reaksi apa, ada kemajuan apa. Dilihat aja nanti di hatinya Naim. Oke, Naim? Jadi buah tentang hakikat kemakrifat itu perlu jam terbang keistiqomahan berzikir. Lah, kalau jam terbang keistiqomahan ini belum ada pada kita, ya secara syariat ya tetap akan susah. Sama kayak orang pengen kaya tapi agak malas-malasan, ya repot, ya kan? Yang lain jam kerjanya 1 hari 8 jam, pengen lebih kaya, ya kerja yang lebih lembur tambah 4 jam. Insya Allah gajinya kan lebih tinggi tuh. Dalam konteks zikir juga demikian. Mau dapat kemajuan yang excellent, zikirnya biasa-biasa kayak orang nggak jelas. Ya, gimana kalau begitu? Sama kayak begitu aja, Naim. Oke? Maka pesan saya, Naim, coba agak berkelas sedikit lah. Masa sehari semalam Allah. Sejalan nafas saja susah. Buktikan bila perlu kerjanya 1 minggu rak libur tah. Udah bilang ke istrinya, ke anaknya, nih bapak lagi melatih hati pikir nih untuk menuju ke Allah. Tolong untuk tidak diganggu sementara karena masih kaku kan. Kalau sudah jadi mah ngumpul anak istri, ngumpul apa, ngelihat TV, ngelihat konser, udah nggak terganggu hati kita. Tapi kalau masih pemula ya ribet memang. Itu proses, bukan berarti tidak bisa. Nah, proses ini harus teman-teman alami.
Maunya bayangin enaknya aja. Jangan. Jangan. Semua melalui proses. Dan proses itu butuh berdarah-darah. Maksudnya berdarah-darah itu butuh kontinuitas. Hanya itu aja. Ilmu dapat, pikir ya tinggal mengistiqomahkan. Seperti itu ya, Naim. Ya, Kiai. Kalau udah biasa sehari kuat, oh ditambah 3 hari, gitu loh caranya. Teman-teman jangan menganggap remeh kuliah ini. Kuliah ini kelas sangat, insya Allah sangat bermutu. Cuman kalau teman-teman menerimanya kayak menerima kelas biasa, ya jadinya jadi biasa. Oke, paham ya? Setelah 3 hari ini ganti 7 hari. Begitu, nanti akan ngerti sendiri perubahan di dirimu ada apa. Loh, kok jadi begini? Nah, itu nanti akan ngerti. Oh iya ya, ternyata buahnya lebih tajam. Oke, dah. Gitu aja deh gampangan. 40 hari tidak kuat. Berapa tadi? 21 hari aja. 21 hari ini 7 hari. 7 hari agak berat, 3 hari. 3 hari berat, sehari. Sehari berat mati aja deh. Ya. Ya ini bahasa canda. Maunya kok ibarat orang mau buah tapi nggak mau menanam. Bagaimana? Maka saya bilang bahasa canda, mati aja. Mau kaya nggak mau bekerja, ya mati aja kalau begitu. Paham? Ini berlaku untuk semuanya ini. Sebab akibat. Hukum logika, hukum syariat. Paham semuanya? Ya, dah clear ya. Naim paham insyaallah, Naim? Ya. Clear, Nah. Kiai. Ya, oke dah. Paham, clear ya? Paham ya? Alhamdulillah. Ya, oke. Sholawatnya juga dijalanin. Nah, sekarang Naim mungkin belum. Mungkin nunggu berapa bulan lagi baru oleh Allah dipertajam. Oke, tapi sekarang kan sudah meningkat toh. Ya, alhamdulillah sudah meningkat itu. Artinya kehendak Allah pada Naim ya seperti itu. Udah, ini Naim segini dulu. Sesuai potongan inti kan begitu, ya. Tapi kan Naim nggak ngerti apa yang akan dilakukan oleh Allah minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kan setiap orang terus bergerak. Dan pergerakan itu nggak kebaca karena itu rahasia Allah. Gitu loh ya. Clear? Paham? Ya, dah. Oke. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Saya Subianur dari Banjarmasin. Ya, mangga. Ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Setelah mengikuti kajian Pak Ustaz sudah hampir 1 tahun lebih. Dan juga mengikuti YouTube Pak Ustaz. Sekaligus baca buku Melihat Allah. Alhamdulillah sudah ada peningkatan lah, kemajuan. Pertanyaan saya ya mungkin gampang-gampang aja lah. Yang pertama adalah bagaimana penyerahan diri kita kepada Allah setiap hari itu, Pak. Rasa dan kesadaran kita itu, mendudukkan rasa dan kesadaran tentang penyerahan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan rame-ramenya peringatan Maulid. Nah, dalam salawat itu tujuan kita membaca tuh ke Nabi Muhammad atau ke Nur Muhammad ke diri kita. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan singkat ya. Pertama, alhamdulillah bifadlillah birahmatillah, kita ikut bersyukur Pak Sufyan. Ini teman kita dari Banjarmasin, dan dalam pengakuannya alhamdulillah sudah banyak diberi kemajuan oleh Allah dengan sebab pengajian ini dan lewat membaca salah satu tulisan kita ya, Melihat Allah. Alhamdulillah bifadlillah birahmatillah biidznillah, itu maunya Allah memang begitu ya. Jangan melihat saya, jangan salah. Kalau melihat saya nanti jadi saya jadi patung nanti, jangan. Melihat Al-Hayyu Al-Qayyum yang liputi setiap makhluk. Ya, oke dah.
Tawakal itu ya saya yakin teman-teman udah tahu lah. Tawakal itu sebetulnya kalau yang istilah dipopulerkan ulama kan berserah diri pada Allah kan, kan begitu dah. Iya Bang kan? Ya. Dulu seingat saya kita di materi pengajian keberapa itu kita orang-orang yang dekat dengan Allah habis bangun tidur itu dia sudah mendudukkan hati pikiran kok dalam setiap langkahnya, dalam setiap nafasnya ke depan ini, dari habis tidur sampai nanti habis tidur lagi, dia nyadari itu kendalinya, manajerialnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia tinggal duduk mengikuti, tinggal mendudukkan hati, pikiran, rasa kesadaran, semua lakunya disadari itu penggerak tunggal kehidupan ini. Yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia sholat, dia merasa mendapat nikmat sholat dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Dianya nggak dilihat, dianya aku makhluk nggak dilihat. Karena dianya silem di samudra keahatannya Al-Hayyu Al-Qayyum yang liputi alam semesta. Dia kemudian nyapu, bantu istri nyapu, iya, dan seterusnya, ngepel dan seterusnya sebelum kerja ya toh. Kemudian hati pikirnya duduk, ya, bahwa nyapu ngepel ini bagian dari iradah kudrohnya Allah pada diri kita. Tinggal hati masuk di situ. Allah menghendaki kita menghamba pada Allah lewat nyapu, ngepel, sarapan, mandi dan seterusnya. Hatinya duduk di situ. Oke? Lah, dari kita belum nyapu ke nyapu, dari habis nyapu ke mandi dan seterusnya. Ini kan ada pergantian aktivitas tah. Ya. Pergantian aktivitas demi aktivitas, pergerakan dari nafas ke nafas, pergerakan dari langkah ke langkah. Itu kalau teman-teman rasakan gerakanmu sendiri bersumber dari dirimu, maka sampai mati dirimu nggak akan pernah mengerti, menyadari, merasakan wujudnya Allah yang liputi alam semesta ini. Ya apa tidak? Nah, makanya duduknya rasakanlah, sadarilah. Oke. Meleburlah alam rasa sadar kita bahwa kita sedang step by step, nafas per nafas, langkah per langkah, hakikatnya hanya jalani gerakan yang digerakkan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Bisa nanti gerakan itu enak menurut kacamata logika sosial, bisa gerakan nanti berefek tidak enak menurut kacamata logika dan sosial syariat. Tapi karena kita sudah paham, ngerti, kenal tentang Al-Hayyu Al-Qayyum, saat pergerakan yang mengenakkan, ya tetap ketemu Allah. Saat pergerakan, saat nyapu kepleset, oke. Saat makan lauknya apa adanya. Nah itu semua kan sebetulnya kehendak Allah pada diri kita. Hati duduk menerima. Hati pikir duduk menerima semua apa yang ada. Ya secara sosial logika ya tetap berpikir itu nggak usah diomong. Yang penting duduk secara ruhiyah ilahiyah menerima pergerakan enak enggak enak ini loh. Ini namanya tawakal. Jadi isinya tawakal itu ya syukur sama ridho gitu loh. Paham? Ya. Tawakal itu istilah umum tak? Tawakal itu mengikuti maunya Allah. Bahasa lainnya tawakal itu berserah diri. Berserah diri itu kenapa berserah? Karena kita tidak ngerti apa yang terjadi pada nafas ke depan.
langkah ke depan, 1 detik, menit ke depan kita kan nggak ngerti dah. Iya. Karena nggak ngerti maka diistilahkan pasrah. Bahasa lainnya Iya. kalau pasrah nggak paham, ngikuti apa yang akan terjadi, bahwa apa yang akan terjadi adalah kehendak Allah pada sang diri Iya. kehambaan. Order terhadap. Nah, begitu dilihat fakta pada diri kita dan sekitar kita, anak, istri, jabatan, dan seterusnya pada diri kita, kan ternyata warna bentuk ketawakalan itu isinya enak dan tidak enak, toh? Iya. Iya, Bangga. Betul. Ya, yang mengenakan dan yang tidak mengenakan menurut kacamata istilah sosial dan syariat. Tapi bukankah tamu aktivitas, tamu laku, tamu amal, enak dan enggak enak itu sejatinya sumbernya sama-sama dari Allah? Betul. Ya, Bangga. Betul. Nah, berarti isi kepasrahan, isi mengikuti maunya Allah, isinya adalah begitu enak nrimo syukur, begitu enggak enak nrimo ridho. Ridho itu isinya sabar, tabah, enggak ngeluh. Maka isi ketawakalan adalah syukur sama ridho, gitu loh. Paham? Iya. Clear, mengerti. Clear. Nah, dah. Nanti tawakal melulu nggak paham apa. Tuh tawakal itu isinya syukur sama ridho. Oh iya. Paham? Paham. Nah, biasanya tawakal tapi nggak paham juga. Itu berarti sama aja. Jadi tawakal itu pasrah pada Allah. Pasrah tentang apa? Pasrah tentang hal ke depan yang akan terjadi. Senafas, 2 nafas, 3 nafas, sedetik, 2 detik, 3 detik. Dan ke depan kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi begitu terjadi ternyata hanya ada 2 model. Model yang mengenakan pandangan kita dan yang tidak mengenakan pandangan kita. Iya. Tapi baik yang datang itu tamu yang mengenakan, aktivitas yang mengenakan, hal yang mengenakan, peristiwa yang mengenakan, kita diajarin suruh syukur. Ini pun sumbernya dari Allah. Hati duduknya syukur. Begitu enggak enak jangan ditolak. Katanya tawakal enggak enak ditolak. Ini ngomong kosong. Ngawur namanya. Tawakal itu artinya siap enak, siap enggak enak. Tuh, kalau tawakal enak doang itu udah gila itu. Gila itu udah. Ya, tak paham agama sama sekali. Ya, clear. Saya kasar dikit enggak apa-apa ya. Mohon maaf. Biar paham. Ini terlalu halus nggak paham nanti. Jadi isi tawakal enak harus syukur, duduknya hati pikir jiwa nggak enak harus diterima, disadari, dimengerti, dirasa. Tamu nggak enak ini pun yang ngirim ya Allah juga. Maka duduknya hati pikir harus dah. Clear, paham? Clear, Pak Ustadz. Ya, clear, paham ini semuanya? Nah, tiap hari bilang tawakal nggak paham-paham juga tuh nanti. Ya. Lihat dirimu sendiri biar paham. Ya, jadi isi tawakal ada 2 model. Yang enak, syukur, yang nggak enak, ridho. Maka, ntar, ini biar lebih cerdas lagi nih. Satu ketawakalan ketika belum berupa aktivitas namanya kodok, ya apa tidak? Ya apa enggak nih? Kalau sudah muncul ke diri kita dalam laku real, diri kita, anak kita, istri kita, kehidupan alam semesta, kehidupan bernegara, kehidupan rumah tangga, kehidupan kantor dan seterusnya, tempat kita kerja, sudah muncul laku. Itu namanya sudah kodok, sudah namanya takdir. Gitu loh, paham apa enggak nih? Tawakal dikatakan tawakal
Itu karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Nah, begitu kling muncul dalam perbuatan, konteks diri kita, anak kita, istri kita, kantor, dan seterusnya, dan alam semesta, warnanya hanya dua. Yang baik sesuai hukum akal, logika, sebab akibat, syariat, atau yang tidak diinginkan oleh akal, logika, sebab akibat. Kedua-duanya pemainnya satu, yaitu Allah, Al-Hayyu. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Gitu loh. Paham apa enggak ini? Paham. Nah, pemainnya tunggal, Tuhan kita. Layar filmnya diri kita. Alam semesta ini sebagai layar film. Paham enggak layar film? Nah, kalau sudah keluar dalam bentuk gerakan itu sudah filmnya cepret, berarti sudah takdir. Clear? Iya, clear. Takdir saat kejadian itu karena masih terus berjalan terus, kan begitu? Nah, begitu belum cepret, gambar belum keluar dalam laku, namanya masih kodok. Clear ini paham nih? Iya. Nanti memahami kodok takdir serem-serem banget. Tidak, kodok takdir tiap ini kita rasakan terus. Clear, paham ya? Paham ini? Paham? Paham. Alhamdulillah, kalau paham berarti bisa menerima ilmu-ilmu tingkat tinggi, tingkat dalam ya. Oke. Ada lagi yang lain? Satu lagi tadi Pak Ustadz. Ya, apa tadi? Salawat tadi. Salawat apa tadi? Salawat. Tujuan bersalawat. Itu kalau buat versi keterangan buku Pak Ustadz itu kan ada Nur Muhammad di tempat kita. Begini teman-teman, sholawat maupun zikir apapun yang jelas tujuannya untuk bersihin hati dan pikir. Clear ini, paham? Iya. Ya, sholawat kan salah satu bentuk zikir dah, Pak Sofyanur. Iya, betul. Bentuk zikir puluhan, ratusan, bahkan 30 juz ditambah ajaran banyak di hadis itu. Itu ketika semua menuju ke Al-Hayyu Al-Qayyum, ya zikir. Clear, paham? Iya. Dalam konteks yang dilafalkan, ya Bangga? Betul. Nah, sekarang saya buka lagi ilmu lebih tinggi. Sekarang apakah zikir harus melafalkan? Nah, kita lihat gunung, lihat bintang, lihat matahari, lihat bulan, lihat aneka manusia. Kala saat melihat hatimu tembus ke Al-Hayyu Al-Qayyum dengan kebesarannya, itu zikir apa tidak? Zikir. Nah, nanti zikirnya ahli ma'rifat udah melihat itu aja. Melihat potongan Pak Nunung yang begitu ya. Melihat senggotnya. Senggotnya begitu, gaya ngomongnya begitu. Iya, tidak dicacat tapi masuk ke kemutlakannya Allah. Emang Allah pengen gaya seperti itu. Besarannya ya. Jadi tidak ada nanti makhluk sekecil apapun akan dicacat. Karena hakikatnya hanya tampilan gerak-gerik yang meliputi hamba itu. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sama kayak begini. Ada orang yang ganteng, putih, cerdas. Luar biasa. Dengan yang idiot, sempurna mana? Di mata Allah sama-sama sempurnanya. Iya. Karena kedua-duanya alat bahasa Allah untuk menunjukkan kehebatannya Iya, Allah. kekuasaannya ya. Nah, kalau melihatnya dari sosial logika, yang ganteng, yang cantik, keren. Yang idiot nggak dipandang. Loh, ini belum sampai pada Allah cara pandang begitu. Iya. Yang ganteng, cantik, putih, cerdas, kaya oleh Allah didudukkan dalam konteks kesempurnaannya itu, yang idiot, jelek, cebol oleh Allah disuruh jadi pemain di situ. Jadi yang pengen orangnya, makhluknya atau Allahnya? Allah. Kalau yang pengen Allah berarti sempurna apa tidak itu? Sempurna dan kekuasaannya.
Betul, Pak Ustadz. Sempurna. Betul. Tinggal hatimu sudah sampai mana dalam melihat Iya. Allah. Secara kasat mata. Kalau melihatnya hanya hukum logika, pasti dipilih yang ganteng doang, yang cantik Iya. doang, yang kaya doang. Selain itu kamu pandang rendah, lah itu masih hati yang kotor. Ya, pikiran yang kotor itu mah belum mampu melihat kesempurnaan Allah dengan aneka ragam. Jadi sebetulnya aneka ragam itu memang Allah pengen menunjukkan kehebatannya. Iya. Betul, Kalau kekuasaan. Allah pengen buat cantik semua, ganteng semua, berarti itu mah mudah sekali itu mah. Iya. Justru hebatnya Allah itu membuat sesuatu antara satu dengan yang lain berbeda, beda. Itu keren. Cuman yang melihat Allah banyak yang nggak mampu melihat ini. Maka bisanya hanya meninggikan yang secara logika oke dan merendahkan yang tidak oke. Ini hati pikiran yang masih kotor. Ini hati pikiran yang masih jauh dari Allah. Paham? Clear ini? Dah. Clear. Tuh zikir, melihat, mendengar dan seterusnya. Dah, nggak saya tinggi-tinggiin. Sekarang langsung masuk ke substansi. Baik zikir, baca sholawat, mau zikir apapun, hanya satu tujuannya, untuk sampai kepada Allah. Ya apa tidak? Tuh. Ya, coba mikir semua. Mau zikir la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, semuanya. Walaupun punya fadilah-fadilah, ya. Tuh anak TK paham, nggak usah diomong. Tapi masuklah yang lebih dalam. Semua zikiran tujuannya satu. Pengen ketemu Allah. Itu aja udah. Pengen ngadep Allah. Pengen berkomunikasi dengan Allah. Nah, pengen melihat Allah secara ruhiyah. Iya. Kan begitu tah? Iya. Nah, dah. Itu secara umum. Nah, masuk ke sholawat sekarang. Kemudian kalau zikir sholawat Ustadz, itu mendoakan ke siapa? Ya kalau secara syariat ya otomatis lah. Udah paham semua lah. 100% umat Islam paham insya Allah. Ya doain Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara syariat. Tapi ingat loh, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bahannya adalah, bahannya adalah intisari dari Nur Muhammad, gitu loh. Iya. Nah, begitu Pak Sufyanur. Lah, ketika orang berzikir apapun, termasuk zikir sholawat umpamanya, ya endingnya rak bersihin hati pikir dah. Iya apa enggak? Iya. Ketika hati pikir bersih, dia sampai ke rasa yang lebih dalam, rak begitu dah. Iya. Nah, ketika sudah alam rasa sadarnya masuk ke kedalaman yang dalam, sampai zona sir, rasa ke Allahnya luar biasa, ya berarti ya sudah otomatis dia sampai kepada pertolongannya Allah, pertolongannya ya apa? Ya kalau bahasa syariatnya kan pertolongan Nur Muhammad, tapi Nur Muhammad yang ngendaliin siapa? Nur Muhammad yang ngendaliin kan Al-Hayyu Al-Qayyum, kan begitu kan? Ya. Jadi kalau sudah ahli tauhid, semuanya cukup dilihat Allahnya. Sab-sabnya ada Quran, ada hadis, ada Nabi Muhammad, ada Nur Muhammad. Kalau sudah melihat Allah, semuanya lebur di keahatannya Al-Hayyu Al-Qayyum, gitu loh. Tapi kalau dibahas secara syariat, nih kepada Nabi, nih kepada Nur Muhammad, nih itu masih hitung-hitungan dasar tah. Iya. Kalau sudah ke Allah ya sudah, semuanya hilang, yang ada tinggal wujud, hubungan kemesraan hamba ke Al-Hayyu Al-Qayyum lewat totalitas rasa kesadaran, saat khusyuk, hudur, fana, semuanya hilang, lebur, yang ada tinggal hubungan satu kesatuan rasa dan kesadaran antara Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi kehambaan
kehambaaan. Dah, seperti itu aja deh. Dah, Ya. paham ya? Oke, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Mohon di-mute, mohon di-mute. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya Kiai. Ya, enggak, silakan. Saya mungkin hanya lebih ingin mengungkapkan pengalaman saja gitu. Ya, enggak, silakan, silakan. Mungkin nanti bisa ditambah. Tentunya masalah semua ibadah gitu. Seperti amal soleh yang sering dikatakan oleh orang-orang, ini kan kebanyakan orang itu salah kaprah gitu. Artinya salah yang dibiasakan. Kalau melihat dari pengajian ini tentang pengertian amal soleh itu salah kaprah. Sedangkan amal soleh dan takwa dan ikhlas dan semuanya itu adalah substansinya adalah lurus kepada Allah. Nah, ketika kita menginginkan misalnya anak yang soleh gitu, kebanyakan kita itu tidak mengerti gitu. Iya. Nah, kalau ditanya seperti apa anak soleh itu, mungkin dia langsung berpikir seperti Kiai A, Kiai B, Kiai C gitu. Padahal kalau saya pahami di pengajian ini, amal soleh yang sering dianggap oleh kebanyakan orang seperti sholat, zakat, dan lain-lain itu, ini kan tergantung duduknya hati kita gitu. Seperti yang sering Kiai sampaikan itu, kencing pun bisa menjadi amal soleh gitu. Kalau bisa mendudukkan hati dan rasa gitu. Iya, benar. Artinya menyadari dan merasakan bahwa semua itu adalah nikmat kudrat iradahnya Allah. Iya, iya. Nah, ketika kita bersedekah misalnya dengan yang mungkin level tingginya sudah berharap pahala atau surga, nah, itu di dalam Al-Quran malah dikatakan menyekutukan gitu. Istilahnya kan gini, ada ayat dalam Al-Quran yang sering Kiai sampaikan, kalau kau ingin bertemu pamangkana yarju liqa'a Rabbi falya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadatihi ahada gitu. Rabbihi ahada, ya. Ya. Pamangkana yarju liqa'a Rabbi. Jangan famang. Mangkana, tidak ada fanya. Mangkana yarju liqa'a Rabbi falya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadatihi Rabbihi ahada. Terus. Berarti kalau kita sholat dan lain-lain, haji misalnya, tidak lurus duduknya hati dan kesadaran kepada Allah, artinya kita masih berharap yang paling tinggi levelnya adalah surga dan pahala, itu masih dihitung musyrik kan gitu. Ini yang menjadi problem di masyarakat ini. Hanya itu saja, Ki. Iya, oke. Mungkin bisa disempurnakan oleh Ki. Oke. Ya, maksudnya benar, tapi bahasanya jangan galak-galak, bahaya ya. Maaf ya. Ya, oke. Kalau didengar orang luar bisa palu keluar ya. Ya, jadi memang Quran dan hadis, Allah dan Rasul memang menggunakan metode iming-iming reward ya, pahala itu reward ya.
Iya, Ganjaran itu reward. Itu tidak sedikit ayat, Quran, hadis, siapa yang begini, begini, siapa yang begini, begini. Ini memang ada dan kita tahu semua. Jadi ketika ada orang yang beragama Islam, beramalnya masih terpaku pada tekstual-tekstual ayat ini, ya dimaklumi dia masih sampai kelasnya kelas itu. Tapi jangan dijelek-jelekin, jangan. Enggak. Kan kita sendiri melalui itu dulu toh, kita sendiri Iya. yang Iya. jangan Sebelum pengajian dulu kan masih jangan SD lah. kacang lupa kulitnya, jangan. Ya. Jadi orang bersih itu akan lewat yang kotor dulu. Betul. Yang orang benar itu akan melewati yang salah dulu. Itu memang harus begitu. Nah, tapi kalau sudah bersih jangan kemudian kita belagu, nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau kita kotor, kemudian dari kotor oleh Allah dibersihkan, matur suwun ya Allah, ternyata kotor-kotor itu juga menjadi proses setiap anak manusia untuk ngerti hakikat kebenaran yang sejati, kan begitu toh? Ya, oke, dah kita mulai. Jadi umpama ada saudara-saudara kita umat Islam atau agama apapun lah mungkin ya, ketika beramal motivasinya masih kepada dasar tekstual pahala, dilipat gandakan pahala, kemudian apa lagi? Surga. Di surga ada apa? Iya, makanan, minuman, bidadari. Udah bidadari, udah bayangannya udah seksual aja udah. Jadi begitu memang, tapi ya Allah sendiri ngajarinya begitu ya, gimana? Ya, hadis sendiri ngajarinya begitu. Jadi mohon maaf, agama yang notabene-nya ruhiyah spiritual, alam ruhani, ya toh, kemudian dibawa ke makan, minum, hubungan intim. Loh, hubungan intim, makan, minum itu kerjaan dohir dah. Iya. Iya apa enggak? Betul. Kira kerjaannya gerobak ini tah. Kalau enggak makan, gerobak akan lemes, kan begitu. Kalau enggak minum, gerobak akan haus. Oke, apa enggak? Iya apa enggak ini? Iya. Yang pengen punya rumah barang itu gerobak ini tah. Iya. Tapi jiwa roh kan di dalam gerobak, maka roh ini tersiksa dengan keinginan gerobak ini. Gitu. Nah, kalau roh yang sejati yang sudah jadi, jiwa yang sejati yang sudah jadi, kan nggak seperti itu. Tapi Allah ngerti untuk sampai tingkat tinggi. Nampaknya Allah Rasul menggunakan pendekatan yang realistis dulu. Dipancing dengan iming-iming ini dulu. Ternyata semua iming-imingan tadi begitu sudah syuhud, wusul, sudah masuk ke makrifat, nanti keadaan hatimu, pikiranmu akan berbeda cara memandang Allah. Secara tekstual tadi dengan tadi, jadi akan dibuat berbeda oleh Allah. Memaknai pahala, memaknai surga, memaknai neraka, memaknai nikmat ketemu Allah, itu dirimu udah dibuat lebih tajam oleh Allah dari yang lain. Tapi saat dirimu sudah sampai situ, ya jangan melandang rendah yang belum sampai. Gitu loh ya. Jadi tetap, ternyata semua itu ternyata hanya permainannya Allah. Ada yang dibuat sedang, ada yang dibuat rendah, ada yang dibuat tinggi. Gitu loh. Ini hanya permainan irodah saja. Bisa dimengerti ya? Nah, Iya. Begitu sudah sampai tinggi, suhud, wusul, ma'rifah, loh. Lah ternyata nikmat paling tinggi itu kok ternyata pertemuan ruhiyah yang sempurna dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, di situ nanti. Lah, soal nanti setelah mati terjadi apa? Ya diimani aja. Apa yang ada di Quran, hadis, diimani. Tapi bahwa saat masih hidup, semua apa yang dilakukan harus lurus total ke Allah, itu harga mati. Biar secepatnya mendapat kematangan makna surgawi di dunia. Makna fid dunya hasanah. Oke? Biar juga paham makna wa fil akhirati hasanah. Biar segera dibuat paham dan mengerti oleh Allah bahwa nikmat tertinggi adalah ketemu aku. Lah ketemunya nggak kayak kita ketemu Ipin Upin. Emang Allah itu dikira apa? Allah itu yang liputi alam semesta.
pertemuan yang jelas real secara kemakrifatan adalah pertemuan melalui kesempurnaan rasa dan kesadaran. Rasa yang benar-benar dalam sekali, saking dalamnya rasa yang sudah benar-benar sempurna tadi, maka kenikmatan apapun di alam dunia ini yang secara fisikal akan terkalahkan dengan kenikmatan ruhiyah spiritual, pertemuan jiwa roh dengan Al-Hayyu Al-Qayyum yang duduk hati pikirnya benar-benar sudah total, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, yang hati pikirnya jiwanya benar-benar sudah duduk fa'budillaha mukhlisha, yang hati pikirnya jiwanya benar-benar total duduk iyyaka na'budu, yang hati pikirnya jiwanya benar-benar sempurna duduknya pada illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang hati pikirnya jiwanya total bersih jernih duduk pada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan seterusnya, yang hati pikirnya jiwanya duduk pada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur dan seterusnya. Banyak ayatnya, banyak sekali. Jadi kita harus ngejar ini dulu. Kalau ini sudah terkejar, mohon maaf lagi nih, saya tingkatkan lagi. Kalau ini sudah dimasuki, loh kok ternyata banyak hal-hal yang orang lain tidak diberitahu, saya kok oleh Allah diajarin, diberitahu, loh dirimu akan semakin mantap lagi. Oke? Iya. Nah, yang begini-begini sudah nggak boleh diomongin ke orang lain. Oke, ini udah ilmu-ilmu khusus namanya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan menentukan, mengkhususkan ya pemberian ilmu-ilmunya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu yahtassu bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Jadi yang buat ya Allah juga. Kalau Allah cinta pada seseorang, orang itu ditarik, diberi ilmu, difahamkan ilmu, oke, kemudian digerakkan dzikir istiqomah, kemudian diberi makna-makna. Nah, yang sudah sampai sini juga tidak boleh memandang yang bawah rendah. Tidak boleh. Dia nggak akan mungkin memandang rendah, tapi dia akan memandang ternyata semua tampilan hanya gerak-geriknya Allah sendiri. La maujud Allah. Nah, jadi artinya yang diberi rendah ya memang Allah pengennya begitu, yang diberi sedang ya memang Allah pengennya begitu, yang diberi tinggi kok sedikit ya memang Allah pengennya begitu. Diem cep sudah, diemnya, ngertinya, fahamnya, tanda kenalnya, tanda dia sudah diberi pengenalan oleh Allah tentang dirinya dan tentang yang meliputi dirinya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu loh. Dah, paham ya? Faisal ya? Ya, pelan-pelan. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi yang belum sampai bisa bahaya juga. Ya, karena ilmu ruhiyah spiritual ya seperti ini. Tapi jangan dibilang yang karena masih pahala surga musyrik, dipalu orang nanti. Ya. Ya, itu komunikasi Allah memang untuk tingkat-tingkat yang dasar begitu. Kayak anak-anak, ayo nak, bantu bapak ibu nanti kasih duit 10.000. Semangat. Coba nggak dikasih duit, mogok. Nah, kayak begitu aja. Jadi orang yang belum sampai kesuhutan, kewusulan, kemakrifatan, dia melakukan apapun masih penuh dengan kepamprian. Masih penuh pamrih. Belajar. Ya, ada yang dituju. Nah, kalau orang yang sudah sampai Allah tidak. Ya, dia masuk ke ahatannya Allah, dia ngerti bahwa gerak-gerikku ternyata ya Allah, gerak-gerik yang digerakkan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia masuk di situ. Ya berarti karena masuk udah nggak ngerasa hebat sama sekali. Wong digerakkan kok hebat.
keadaan kita dengan aneka keadaan itu ya sejatinya kemutlakan kodok takdirnya Allah. Kemutlakan iradah kudrohnya Allah. Itulah makna tidak ada kejadian sekecil apapun tanpa ACC-nya Allah. Wa ma tasqutu min waraqah illa biiznil. Nah, cuma untuk duduk di sini butuh jam terbang. Nah, maka spiritual yang sudah sampai tinggi nggak boleh di-share-share sembarangan, nggak boleh. Harus dibatasi pada ya apa seperti itu gambarannya. Nah, paham ya, insyaallah ya. Ya. Oke, waktu kita udah habis, kita zikir sebentar ya, walaupun 5-15 menit ya.